Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan pemotongan pajak untuk gaji 13 untuk P3K. Apakah ada potongan atau tidak? Kepastian dari Menko Perekonomian Airlangga Sutanto. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Skema gaji 13 P3K 2026 dapat full atau dipangkas? Menteri Airlangga Sutanto ungkap nasibnya. Pertengahan tahun menjadi hal yang membirakan bagi ASN. Pasalnya, pemerintah secara resmi memastikan bahwa tunjangan gaji 13 akan mulai disalurkan pada bulan 6 atau bulan Juni 2026. Menariknya, pada periode kali ini, P3K mendapatkan perhatian khusus dalam skema pembayaran guna memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Selanjutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pencairan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, stimulus diharapkan mampu memacu konsumsi domestik. Pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni menjadi salah satu upaya menopang pertumbuhan ekonomi, ujar Airlangga di Jakarta Kamis kemarin. Pemerintah menilai pencairan gaji ke-13 bagi ASN termasuk bagi pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi domestik. Selain itu, berbagai stimulus seperti bantuan sosial dan belanja negara juga terus dijalankan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Aturan resmi gaji ke-13 P3K dan ASN kebijakan tertuang dalam PP nomor 9 2026 yang mengatur terkait dengan besaran dan mekanisme rinci besaran gaji 13 termasuk bagi P3K. Regulasi resmi dan komponen gaji 13 hampir sama dengan tahun-tahun kemarin, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan atau umum, tunjangan kinerja atau tukin. Selanjutnya, aturan khusus bagi P3K perhatikan masa kerja. Berbeda dengan PNS, pemerintah menerapkan skema khusus bagi P3K terkait durasi pengabdian mereka. Berikut adalah poin-poin penting yang wajib dipahami para pegawai P3K, antara lain masa kerja 1 tahun atau lebih menerima gaji 13 secara penuh sesuai komponen penghasilan. Masa kerja kurang dari 1 tahun, besaran gaji 13 diberikan secara proporsional sesuai masa kerja yang telah dijalani. Selanjutnya, untuk masa kerja di bawah 1 bulan, P3K yang memiliki masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni dinyatakan tidak berhak menerima gaji ke-13. Jadi hampir 95% menerima gaji P3K gaji ke-13 P3K secara penuh tanpa ada potongan. Rincian nominal untuk pegawai non-ASN. Untuk sahabat-sahabat, pemerintah juga mengatur besaran maksimal bagi pegawai non-ASN yang bekerja di lembaga pemerintah. Berbeda dengan ASN reguler, nominal mereka dibatasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut. Untuk SD sampai dengan SMP 4,2 hingga 5 juta, SMA 4,9, 5,8, D2 5,4, 6,5, D4 S1 6,5, 7,8 dan S2 S3 7,7 hingga 9 juta. Sementara untuk level pimpinan lembaga non-struktural, nominal bisa antara 28 hingga 34 juta bergantung pada posisi jabatan masing-masing. Pembiayaan gaji 13 tahun 2026 bersumber dari 2 lini utama, yaitu APBN untuk ASN di instansi pusat, APBD untuk ASN di instansi daerah. Pemerintah daerah memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing wilayah. Meskipun saat ini harga energi dunia sedang fluktuatif akibat tensi geopolitik, pemerintah tetap optimistis. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kokoh dengan target pertumbuhan pada kuartal 1 2026 diprediksi mampu mendekati angka 5,5%. Jadi selamat ya sahabat-sahabat untuk gaji 13 khususnya untuk ASN P3K tahun 2026 tidak ada potongan, walaupun ada syarat-syarat terpenting untuk masa kerja. Namun tetap aman ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.